Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah harta yang tak ternilai. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 13 ayat yang ke-44 sampai yang ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca tentang satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan Alkitab berkata bahwa kerajaan surga itu adalah harta yang tak ternilai dan tak tertandingi oleh apapun. Banyak orang berkata, kita bicara tentang surga tetapi saya belum melihat surga. Saya sudah korbankan segala-galanya, tetapi layakkah itu jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan saya terima? Pepatah Indonesia berkata, jangan lepaskan burung yang ada di tangan jika belum bisa menangkap burung yang masih terbang di udara. Nah, persoalannya ada banyak orang Kristen yang berkata, bagaimana saya bisa melepaskan segala kesenangan yang ada di dunia dan segala jaminan yang saya dapatkan dari dunia ini hanya untuk mengikut Yesus dan melayani Tuhan. Ada banyak orang yang takut mengorbankan segalanya untuk mengiring Kristus. Contohnya, anak muda yang kaya dalam cerita Alkitab. Dalam hal ini bukan berarti mengikut Yesus kita tidak boleh memiliki apa-apa, tetapi Yesus tahu persis bahwa seringkali manusia terikat dengan hartanya, sehingga jika manusia diperhadapkan dengan pilihan harta yang ada sekarang atau harta yang akan datang yaitu surga, maka yang terjadi manusia cenderung akan memilih harta yang ada sekarang. Sementara Alkitab berkata bahwa Musa karena iman dia menolak disebut anak putri Firaun, dan pandangannya dia arahkan kepada upah yang akan diterimanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, melalui bacaan kita hari ini kita belajar apakah yang Yesus maksudkan dengan harta terpendam dan mutiara yang berharga. Kita akan belajar bahwa kerajaan surga adalah harta yang tidak ternilai dan tidak tertandingi oleh apapun. Seorang yang mengenal dan mengerti bahwa kerajaan surga adalah harta yang tak ternilai dan tak tertandingi oleh apapun, maka dia tidak akan pernah korbankan imannya hanya demi sesuatu yang ada di dunia ini. Surga adalah harta yang tidak ternilai dan tidak tertandingi oleh apapun. Itu sebabnya mari kita pelihara iman kita dan jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun alasannya, sebab tidak sedikit orang yang karena pangkat, kedudukan, harta, wanita, atau demi pria, akhirnya dia korbankan imannya. Ingatlah bahwa harta yang Tuhan janjikan di dalam kerajaan surga itu jauh melebihi segala-galanya yang ada di dunia ini. Dan kita belajar bahwa kerajaan surga perlu ditemukan. Dengan lain kata, sebelum kita menemukannya, sebelum kita mendapatkan arti yang baru dari kerajaan surga, banyak orang tidak tertarik. Sehingga jika orang berkata, kita harus hidup benar, kita menjawab, untuk apa kita harus hidup benar? Hidup hanya sekali, ya harus kita nikmati. Ada banyak orang yang tidak bisa menemukan arti surga dan suasana surga dalam hidupnya. Untuk itu diperlukan iman. Karena iman dapat membawa kerajaan surga ada di dalam hati kita, sehingga di tengah kesulitan bagaimanapun, suasana surga tetap ada di dalam hati kita.
Kerajaan surga perlu ditemukan, dan bagaimana kita menemukannya? Yaitu ketika kita ada dalam ibadah, ketika kita dapat berjumpa secara pribadi dengan Allah, dan lewat firman Allah yang kita baca, kita mendapat pengertian yang baru tentang kerajaan surga. Nah, berikutnya kita belajar bahwa kerajaan surga baru dapat dinikmati jika kita korbankan segala sesuatu yang dapat menghalanginya. Persoalannya dengan kita, seringkali kita mau menikmati kerajaan Allah, tetapi kita tidak mau berkorban dan melepaskan segala sesuatu yang menghalanginya. Jika kita tidak mau melepaskan dan mengorbankan segala hal yang mengikat dan menghalangi fokus kita pada harta yang terpendam yaitu surga, maka sudah barang tentu kita tidak akan pernah bisa menikmati harta tersebut. Kerajaan surga adalah harta yang tidak ternilai dan tidak tertandingi oleh apapun. Berarti layaklah buat kita untuk mengorbankan segala sesuatu demi tujuan kita yaitu surga. Sebelum kita dapat melihat surga sebagai harta yang tak ternilai, ada banyak orang yang akan mengorbankan segala sesuatunya hanya untuk kesenangan dunia. Tetapi kita tahu apa yang Tuhan janjikan jauh lebih indah dari segala sesuatunya. Karena itu Alkitab berkata, hidup yang kita jalani sekarang, hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Yang bisa kita lihat sekarang memang hanya dunia dan segala kesenangannya. Tetapi apa yang kita percayai adalah janji-janji Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara tidak mempunyai kepastian. Mungkin saudara berkata, saya punya agama, saya orang baik, saya bukan orang jahat, jadi mungkin saja saya bisa masuk ke surga. Tetapi tahukah saudara bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga jika tidak melalui aku. Berarti Yesus satu-satunya jalan untuk bisa sampai ke surga. Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau di dalam Engkau kami memiliki kepastian hidup yang kekal, dan di dalam Engkau kami memiliki harta yang tidak ternilai harganya dan tidak dapat dibandingi oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena itu Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur menjadi umat pilihan-Mu, menjadi anak-anak-Mu, menjadi orang yang Engkau tentukan untuk kami masuk dalam kerajaan yang kekal. Untuk itu Bapa, mampukan kami untuk kami terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu, agar kami sampai pada tujuan kami, yaitu hidup yang kekal di dalam surga yang mulia bersama Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang menguatkan kami, meneguhkan kami, dan karena itu mampukan kami untuk tetap berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.